Halo semua, jumpa lagi di channel Cross Shadows. Oke, baiklah, mari kita lanjutkan di bab 847, 848 maksudnya, maaf, Battle Through the Heavens, dengan judul orang tua Ying San. Ying San tua. Xiaoyan perlahan menghirup udara saat mulutnya dengan lembut memancarkan kata-kata ini. Tinju di balik lengan bajunya tiba-tiba mengepal. Itu tak terduga bahwa dia tidak dapat memindahkan sekte Kaisar Hitam meskipun telah mengambil pil obat di tingkat Zhong Breaking Pill. Sepertinya item yang dikeluarkan orang itu bahkan lebih berharga daripada Zhong Breaking Pillmu. Dokter peri kecil di sisinya berbisik kaget. Tidak terduga bahwa orang tua yang tidak mencolok ini benar-benar dapat mengeluarkan sesuatu dari level ini. Xiaoyan sedikit mengangguk. Di bawah jubah hitam, tatapannya mengandung sukacita saat perlahan-lahan melesat ke arah pria tua berhidung elang. Dia mengerutkan kening. Ying San tua. Apakah ini gelar orang tersebut dalam wilayah sudut hitam? Kemungkinan dia adalah seorang ahli dari generasi yang lebih tua. Kalau tidak, itu tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk tidak pernah mendengar tentang dia. Keheningan di dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum keributan yang menghancurkan tiba-tiba muncul. Tak terhitung tatapan tertegun menatap pria tua berhidung elang berambut abu-abu yang duduk di sudut. Banyak teriakan kaget tanpa sadar terdengar dalam alasan lelang. Ying San tua. Ying San tua yang merupakan salah satu dari 3 teratas di ranking hitam saat itu. Dia sebenarnya masih hidup. Petik 2. Dia tidak pernah mati. Yang dia lakukan hanyalah bersembunyi dan melakukan retret. Tanpa diduga, kita dapat melihat orang kuat ini dari generasi yang lebih tua yang telah mengguncang wilayah Black Corner saat itu. Kami belum menyia-nyiakan perjalanan ini. Petik 2. Dia adalah seorang ahli di puncak kelas Dou Huang saat itu. Setelah bertahun-tahun, dia pasti akan membuat terobosan ke kelas Dou Zhong, kan? Petik 2. Dibandingkan dengan keributan di belakang, suasana di kursi VIP tertutupi oleh tekanan yang tidak biasa. Banyak tatapan tajam terlempar dari segala arah. Mereka segera berkumpul ke Ying San tua. Meskipun yang terakhir memiliki reputasi yang cukup besar di dalam wilayah sudut hitam, lawan manapun akan diabaikan oleh mereka dengan daya tarik air liur transformasi Bodhisattva. Ekspresi Ying San yang lama tidak berubah sedikit pun di depan tatapan tidak ramah di sekitarnya. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran kursinya sementara wajahnya yang tua tanpa ekspresi menunjukkan ekspresi yang kejam dan brutal. Tidak ada orang yang lembut di tempat seperti wilayah Black Corner. Agar dia menjadi salah satu dari 3 ahli puncak teratas di Black Ranking saat itu, tak terhitung jumlah orang yang mati karena tangannya. Ying San tua saat itu adalah orang yang memiliki reputasi yang cukup kejam. Meskipun reputasinya yang ganas telah sedikit berkurang setelah dia melakukan retret dalam isolasi selama bertahun-tahun, siapapun yang memperlakukannya sebagai seorang softie yang bisa dicubit kemungkinan harus membayar harga yang lumayan. Mo Tianxing masih penuh senyum saat dia berdiri di atas panggung lelang. Dia bertindak seolah-olah dia tidak dapat merasakan semacam suasana aneh di kursi VIP ketika dia tersenyum dan berkata, sekarang Sliva transformasi tubuh Bodhisattva memiliki pemilik, pelelangan yang diselenggarakan oleh Black Emperor Sect saya dapat dengan lancar berakhir. Dalam beberapa hari ke depan, Sekte Kaisar Hitam akan mengadakan jamuan besar. Mereka yang tertarik dapat tetap tinggal dan bergabung dengan kesenangan. Adapun pelanggan yang telah membeli sesuatu, Black Emperor Sect saya akan mengirimkan barang lelang kepada semua orang tanpa membukanya selama 1 atau 2 hari ke depan. Petik 2. Old Ying San perlahan berdiri setelah suara Mo Tianxing berbunyi. Setelah itu, dia perlahan berjalan keluar dari pintu keluar VIP dengan wajah tanpa ekspresi di depan para VIP lainnya. Orang-orang mulai berdiri dari kursi VIP satu demi satu setelah gerakan Ying San tua. Semuanya menuju keluar dari tempat pelelangan. Dengan persepsi spiritual yang luar biasa, Xiaoyan bisa merasakan bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di kursi VIP telah mengungkapkan beberapa niat membunuh yang gelap dan dingin. Pertunjukan barang sejati baru dimulai sekarang. Kemungkinan periode waktu berikutnya ini akan menjadi badai berdarah yang sebenarnya, Xiaoyan tertawa lembut.
Dia segera berdiri dan berjalan ke pintu keluar. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti dari belakang. Haha, teman ini. Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Xiaoyan tepat saat dia akan keluar. Xiaoyan berhenti langkahnya. Tubuhnya berjubah hitam berbalik dan tatapan acuh tak acuh yang disembunyikan oleh jubah hitam melirik orang-orang dari lembah api iblis yang berjalan ke arahnya. Suara yang agak serak segera terdengar, apakah ada masalah? Haha, aku yang dulu adalah penatua pertama dari lembah api iblis, Fang Yan. Bolehkah saya bertanya tentang nama teman ini? Fang Yan tersenyum ketika dia dengan cepat berjalan ke depan. Dia menangkupkan tangannya ke Xiaoyan sebelum berbicara dengan ramah. Haha, aku yang dulu adalah penatua pertama dari lembah api iblis, Fang Yan. Bolehkah saya bertanya tentang nama teman ini? Fang Yan tersenyum ketika dia dengan cepat berjalan ke depan. Dia menangkupkan tangannya ke Xiaoyan sebelum berbicara dengan ramah. Nama depan saya adalah Yan. Apakah penatua Fang Yan membutuhkan sesuatu? Xiaoyan bertanya dengan samar. Haha, keterampilan pemurnian obat Tuan Yan dapat dianggap yang terbaik di daerah sudut hitam, kan? Aku yang lama hanya datang untuk menanyakan apakah Tuan Yan juga memiliki minat pada ludah transformasi tubuh bodhisattva. Fang Yan tertawa. Topik segera berubah saat dia bertanya dengan suara berat dan mata mendung. Kenapa? Mata Xiaoyan di bawah jubah hitam menyipit saat dia dengan tenang bertanya. Jika Tuan Yan juga memiliki minat pada selaiva transformasi tubuh bodhisattva, kita mungkin bisa bekerja sama. Ying San tua itu adalah seorang ahli di wilayah sudut hitam, dari generasi yang lebih tua. Dia sangat kuat. Jika Anda bertindak sendirian, kemungkinan Anda akan mengalami kesulitan mengambil selaiva transformasi bodhisattva tubuh dari orang tua itu bahkan jika wanita muda ini di sisi Anda ikut campur. Fang Yan berkata dengan lembut. Sudut mulut Xiaoyan yang disembunyikan oleh jubah hitam diangkat dengan cemoohan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terlalu tertarik dengan saran penatua Fang Yan. Maafkan aku, Xiaoyan berhenti berbicara dengan Fang Yan setelah kata-katanya terdengar. Tatapannya memindai orang berjubah abu-abu misterius di belakang Fang Yan tanpa ada yang memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari terowongan. Rasa dingin melintas di mata Fang Yan ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah sepenuhnya menolak sarannya. Orang ini terlalu sombong. Apakah dia berpikir bahwa dia dapat mengalahkan Ying San tua sendirian dengan hanya memiliki Dou Zong di sisinya? Para tetua dari lembah api iblis berbicara dengan agak marah ketika mereka memelototi punggung Xiaoyan. Mengingat prestise Demon Flame Valley dalam Black Corner Region, mereka jarang menerima perlakuan seperti itu. Ekspresi Fang Yan tenggelam. Dia segera menoleh dan menatap orang berjubah abu-abu yang misterius itu. Dia bertanya dengan hormat, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang menargetkan selaiva transformasi tubuh bodhisattva dalam situasi seperti ini. Karenanya, Anda bisa melupakan orang yang mempercayai dan bekerja sama dengan Anda. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Meskipun Old Ying San mungkin kuat, bukan seolah-olah kita tidak berdaya melawannya. Kirim orang untuk mengawasinya selama 2 hari ini. Bersiaplah untuk bertindak saat dia meninggalkan Sekte Kaisar Hitam. Jubah abu-abu itu sedikit bergetar ketika aura ilusi dan suara acuh tak acuh terdengar. Semua orang menargetkan selaiva transformasi tubuh bodhisattva dalam situasi seperti ini. Karenanya, Anda bisa melupakan orang yang mempercayai dan bekerja sama dengan Anda. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Meskipun Old Ying San mungkin kuat, bukan seolah-olah kita tidak berdaya melawannya. Kirim orang untuk mengawasinya selama 2 hari ini. Bersiaplah untuk bertindak saat dia meninggalkan Sekte Kaisar Hitam. Jubah abu-abu itu sedikit bergetar ketika aura ilusi dan suara acuh tak acuh terdengar. Fang Yan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Pandangannya tiba-tiba melirik kelompok Xiaoli dan penatua pertama Suqian di belakang sebelum dengan lembut bertanya, bagaimana dengan orang-orang dari Xiao Get dan Akademi Jianan? Abaikan mereka untuk saat ini. Yang paling penting adalah selaiva transformasi tubuh bodhisattva. Orang berjubah abu-abu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ya,
Fang Yan mengangguk dan berhenti mengucapkan kata-kata tambahan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok orang-orangnya perlahan-lahan menjauh dari pelelangan besar ini. Suasana kota Kaisar Hitam tampaknya menjadi lebih gembira setelah akhir yang sempurna untuk pelelangan. Di bawah perjamuan besar Sekte Kaisar Hitam, seluruh kota tampaknya tertutup dalam suasana gembira. Namun, beberapa orang yang peka dapat dengan samar-samar merasakan bahwa badai berdarah yang akan datang melonjak di bawah kegembiraan ini. Beberapa faksi tidak pergi setelah pelelangan berakhir. Sebaliknya, mereka diam-diam tetap berada di dalam kota Kaisar Hitam. Tampaknya mereka menikmati perjamuan Sekte Kaisar Hitam, tetapi tatapan mereka diam-diam berkumpul di satu tempat, tempat tinggal lama Ying San. Kelompok Xiaoyan muncul cukup tenang di tengah-tengah suasana cemas yang berlama-lama dalam bayang-bayang. Mereka juga bertujuan untuk mendapatkan selaiva transformasi tubuh bodhisattva ini dengan segala cara. Namun, mereka tidak khawatir bahwa Ying San tiba-tiba akan menghilang. Di bawah pengawasan ketat semacam ini, bahkan seorang elit Douzong tidak bisa menghilang begitu saja tanpa ada yang memperhatikan. Sementara mereka diam-diam menunggu situasi berubah, Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan Ziyan ke lokasi pikup Sekte Kaisar Hitam pada hari berikutnya. Mo Tianxing secara alami mengungkapkan kehangatan terbesarnya ketika kelompok Xiaoyan berkunjung. Dia mengundang mereka bertiga ke sekte dan melayani mereka dengan cara termegah. Kehangatan itu menyebabkan Xiaoyan merasa agak tidak nyaman. Setelah kedua belah pihak mengobrol singkat, Mo Tianxing tampaknya juga merasakan ketidaksabaran Xiaoyan dan segera berhenti mengatakan omong kosong. Dia bertepuk tangan dan mengeluarkan semua barang yang dibeli Xiaoyan dalam pelelangan satu persatu, termasuk mayat Magical Beast. Mo Tianxing secara alami mengungkapkan kehangatan terbesarnya ketika kelompok Xiaoyan berkunjung. Dia mengundang mereka bertiga ke sekte dan melayani mereka dengan cara termegah. Kehangatan itu menyebabkan Xiaoyan merasa agak tidak nyaman. Setelah kedua belah pihak mengobrol singkat, Mo Tianxing tampaknya juga merasakan ketidaksabaran Xiaoyan dan segera berhenti mengatakan omong kosong. Dia bertepuk tangan dan mengeluarkan semua barang yang dibeli Xiaoyan dalam pelelangan satu persatu, termasuk mayat Magical Beast. Haha, Tuan Yan Xiao, semua barang yang telah Anda lelang ada di sini. Silakan periksa sendiri. Mo Tianxing tersenyum saat berbicara. Dia melirik mayat Magical Beast yang telah menempati lebih dari setengah aula. Xiaoyan tidak menunjukkan kepura-puraan saat dia mengangguk. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa semua barang yang dilelang satu kali. Ini khususnya kasus mayat Magical Beast. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk itu tetapi tidak menemukan kesalahan. Saat itulah dia mengangguk. Dia perlahan-lahan mengambil koin emas dan pil obat dari cincin penyimpanan sebelum dengan lembut meletakkannya di atas meja. Pemimpin Sekte Mo, tolong periksa hal-hal ini. Petik 2. Mo Tianxing melirik sebelum melambaikan tangannya yang besar sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu memeriksa. Aku yang lama mempercayai Tuan Yan Xiao. Petik 2. Xiaoyan tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Xiaoyan berbalik dan pergi setelah berbicara. Mo Tianxing buru-buru melangkah maju ketika dia melihat ini. Dia tertawa datar, Tuan Yan Xiao, tolong tunggu sebentar. Petik 2. Ada apa? Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya, berbalik, dan bertanya. Haha, Mo Tianxing dengan canggung tersenyum. Dia segera menggosok tangannya dan berkata, Tuan Yan Xiao, bolehkah orang tua ini bertanya apakah saya bisa menukar Zong Breaking Pill di tangan Anda? Sudut mulut Xiaoyan segera terangkat menjadi senyum dingin ketika dia mendengar ini. Orang tua ini memang memiliki beberapa pemikiran tentang Zong Breaking Pill yang dimilikinya. Bung tolong subscribe ya.